semuanya, nama saya Naya. Jadi banyak ya dari teman-teman yang gajinya itu cuman UMR. Atau saya pekerja nih dan waktu saya itu benar-benar terbatas. Apakah saya bisa trading forex? Jawabannya adalah bisa. Malah bisa banget. Pertama-tama, kita harus tahu kapan kita bisa trading forexnya. Yaps. Kita bisa trading forex itu sebenarnya 24 jam loh, Senin sampai Jumat. Jadi lumayan panjang ya. Hari liburnya ya hari Sabtu dan Minggu, pas Natal dan Tahun Baru juga bisa. Jadi sebenarnya forex itu sangat-sangat fleksibel. Entah itu Anda pekerja, pebisnis, mahasiswa, atau bahkan anak-anak SMA pun bisa main trading forex. Buat trading itu jam berapa sih sebenarnya? Nah, habis ini kita bahas lebih detail lagi, oke? Yang pertama, walaupun trading forex tadi yang aku bilang itu 24 jam ya teman-teman, tapi kita tuh harus tahu pasarnya. Waktu ramenya itu kapan, waktu sepinya itu kapan dan bagaimana sih caranya. Nah, contoh aja ya, lagi di pasar tradisional nih, kita tuh lagi jualan baju atau jualan sandang pangan. Nah, ramenya itu kapan? Ramenya kan pasti nggak mungkin kan dari pagi sampai sore gitu rame terus. Pagi itu kan banyak orang yang aktivitas tuh. Nah, kalau malam biasanya tuh orang lagi istirahat. Nah, sama kayak di forex. Saat-saat tertentunya tuh kapan sih? Kapan kita bisa pair Euro USD, USD JPY? Itu ada pair tersebut. Saya sarankan untuk mencatat materi ini karena banyak banget informasi menarik dan informasi yang bagus untuk teman-teman yang masih baru ataupun yang udah lama trading di forex. Nah, supaya kalian itu tahu kapan nih bisa trading. Kemudian udah tahu nih jamnya. Saya harus bagaimana? Karakter marketnya itu bagaimana ya? Jam-jam segini tuh biasanya Euro USD atau bagaimana ya? Gold ini bakalan bagaimana? Nah, teman-teman kan pasti banyak sekali pertanyaan ya. Mana nih yang harus bisa kita beli gitu. Lanjut, untuk mengetahui pasar ramai atau tidak, itu sebenarnya ada dibagi menjadi 4 pasar. Pasar forex itu yang pertama yaitu sesi Sydney, kemudian ada sesi Tokyo, sesi London, dan juga sesi New York. Jadi ada 4 sesi ya teman-teman. Akan tetapi forex di sini sebenarnya tuh hanya ada 3 sesi yang paling penting di antara 4 yang saya sebutkan tadi. Apa aja? Yaitu sesi Tokyo, London, dan New York. Tokyo di sini ada yang bilang namanya Asia. Jadi jangan bingung kalau ada yang bilang Asia Session. Ya sama aja sama Tokyo Session. Kemudian ada London Session atau ada yang bilang sesi Eropa. Itu sama aja sebenarnya teman-teman. Kemudian New York. Biasanya orang-orang tuh bilangnya New York juga. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, sesi Asia. Juga biasa dibilang sesi Tokyo. Jadi jangan bingung. Asia itu sama dengan sesi Tokyo ya, teman-teman. Ini adalah karakteristik utama ketika sesi Asia ini muncul. Pelaku pasar utama selama Tokyo Session adalah perusahaan eksportir dan bank sentral. Jadi banyak ekspor dan bank di Asia Session itu. Ekonomi Jepang sangat bergantung pada ekspor dan Cina juga menjadi pemain pedagang utama di sesi tersebut. Jadi setiap kali berita keluar dari Cina, hal itu cenderung menciptakan pergerakan yang tidak stabil. Contoh aja, dulu ketika COVID-19, eksportirnya agak stop. Nah, di sana itu mempengaruhi banget sesi Asia. Karena Asia Session itu banyak banget eksportir dan bank sentral yang jalan. Mungkin yang jalan hanya bank sentral waktu COVID-19. Itu waktu sesi Asia. Jadi, kalau kalian pengen trading di sesi Asia, ya kalian bisa lihat bagaimana sih berita-berita tentang eksportir atau bank-bank. Kalau ada bank libur contohnya di Jepang, berarti kemungkinan pergerakan market tidak bakalan signifikan. Yang kedua, biasanya setelah ada pergerakan besar di New York, Anda mungkin melihat pergerakan sepi selama Asia Session. Itu biasanya jam 7 atau 8. Di sana itu bergerak signifikan banget. Naik banget harganya. Contoh, Euro USD itu naik banget
Kemudian Asia Session bagaimana? Biasanya Asia Session agak slow atau bergeraknya pendek-pendek. Kemungkinan besar Anda melihat pergerakan yang lebih kuat pada pasangan mata uang Asia Pasifik. Jadi pair yang Anda tradingkan itu baiknya ada AUD, NZD, atau JPY. Yang kita saranin itu ada AUD USD, NZD USD, dan USD JPY. Jadinya ya 3 itu kalau mau trading Asia Session. Itu lumayan bergerak bagus di sana dibandingkan dengan pasangan mata uang non-Pasifik seperti GBP USD. Kalau kalian trading GBP USD waktu sesi Asia, itu nggak bakalan bergerak signifikan. Contohnya, kalian bisa lihat di USD JPY. Oke, di USD JPY-nya di sini lihat jam 7 Asia Session. Ini bergeraknya lumayan signifikan. Dia penurunan, dia kenaikan. Ini ada 100 bit per hari untuk USD JPY dari Asia Session. Kemudian kalau kalian lihat setelah Asia Session, pergerakannya pendek-pendek dan kecil-kecil. Nah, kalian pengen trading di waktu pasar yang rame atau yang sepi? Pastinya kita mau trading di pasar yang rame supaya signifikan hasilnya. Contoh, kita entry, kemudian beberapa jam selesai. Nah, enaknya kan kayak gitu. Kemudian yang keempat, jam untuk Asia Session adalah jamnya itu sebenarnya berubah-ubah. Kalian bisa lihat di Forex Time Converter. Kemudian time zone. Di sini pindah tuh kalau kalian di Jakarta, ya ganti aja. Ini Asia Jakarta. Kalau kalian misalnya sedang di Amerika atau di Asia atau di belahan dunia yang lain, contohnya di Pontianak atau di Surabaya, di Makassar, itu ada semua. Silakan tinggal diganti aja. Ingat, tadi ada 3 sesi. Asia Session itu Tokyo Session jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Jadi kalau ingin trading Asia Session itu saya saranin jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Oke, kita lanjut di London Session atau sesi London. Oke, sesi London di sini karena banyaknya transaksi yang terjadi, sesi perdagangan London biasanya merupakan session yang tidak stabil. Jadi pas waktu London Session di sini itu biasanya paling nggak stabil. Sebagian besar tren dimulai selama London Session. Biasanya akan berlanjut hingga awal New York Session. Jadi biasanya Asia Session itu konsolidasi per GPB. Kemudian ketika London Session itu langsung bergerak, dia signifikan dan New York Session langsung mengikutin. Kalau kita lihat ini Asia Session oke. Ini bergerak di situ-situ aja atau konsolidasi seperti saya bilang tadi. Ketika London Session itu ada break konsolidasi dan dia lanjut untuk kenaikan. Jadi ingat yang tadi saya bilang, London Session itu biasanya ada break untuk melanjutkan trennya dan New York Session itu biasanya lanjut untuk trennya. Jadi Asia Session konsolidasi, London Session break, New York Session melanjutkan trennya. Tren terkadang dapat berbalik pada akhir sesi London karena pedagang Eropa mungkin memutuskan untuk mengunci keuntungan karena London Session bersinggung dengan 2 sesi perdagangan utama. London yang sebagai pusat keuangan utama menyebarkan biaya transaksi yang berpotensi lebih rendah dan spread yang lebih rendah. Ketika London Session spreadnya itu biasanya lebih kecil ketimbang kita di Asia atau di London, katanya lebih murah lah kalau kita trading. Peluang perdagangan cenderung mereda di tengah sesi karena pedagang sering istirahat sebelum menunggu periode perdagangan New York dimulai. Jadi waktu London Session, pertengahan London Session itu ada istirahatnya dulu. Ketika istirahat itu, perdagangan agak sepi karena New York Session mau mulai. Ketika mau mulai, itu signifikan biasanya. Kemudian, Anda dapat berdagang di pair Euro USD kalau kalian mau trading di sesi London. Saya saranin di Euro USD, GBP USD, sama USD CHF karena itu yang bergerak di sesi London. Kemudian jam untuk trading kalian bisa lihat di London Session jam 3 sore sampai jam 11 malam. Jadi lihat toko session tadi jam 2, kemudian jam 3 London Session. Berarti 2 jam sampai jam 3. Dan 1 jam itu
market bakalan sepi. Kemudian jam 3 mulailah rame lagi karena London Session mulai jalan. Kemudian lanjut yang ketiga, itu ada namanya sesi New York. Sesi New York di sini itu seperti London Session tadi. Ketika Asia Session selesai, kemudian London Session mulai. Nah, kalau New York Session di sini, London istirahat, New York mulai. Nah, mulainya yaitu jam 8 sampai jam 4. Kenapa saya selalu lihat di Forex Time Converter? Karena ini berubah-ubah tiap 6 bulan kalau nggak salah. Karena ada namanya daylight saving. For daylight saving time apa ini? Kalau kalian masih nggak familiar daylight saving di sini, baik aku jelasin deh. Waktu musim panas di Amerika itu jamnya dimajuin 1 jam. Contoh, sekarang itu jam 1 gitu ya. Waktu daylight saving nanti, jadi misalkan besok mulai daylight saving, nih kita mulai masuk jam 1, langsung berubah jam 2. Jamnya tuh langsung cepet 1 jam. Nah, itu buat apa? Itu tadi buat supaya siangnya itu agak pendek. Karena kalau nggak dikurangi 1 jam, itu siangnya bakalan lama. Karena mataharinya lama musim panas. Kalau di Indonesia nggak ada. Kalau di Amerika ada forex trading itu mengikuti Amerika, jadi ngikut sana. Nah, biasanya daylight saving di sini itu pertengahan bulan, biasanya Mei, jadi 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan nanti New York sessionnya jam 8, kemudian nanti bulan apa lagi berubah lagi dari jam 7. Oke, sesi New York. Sesi New York di sini ada perdagangan yang cukup tinggi di awal sesi karena tumpang tindih dengan Eropa sesi. Ingat, New York sesi tadi jalan, Eropa masih istirahat, tapi masih di area sesi Eropa. Makanya ketika ada New York session itu bergerakkan market itu biasanya signifikan. Jadi ada pergerakan signifikan waktu New York session. Kemudian yang kedua, saat pasar Eropa tutup, cenderung pasar mereda selama sesi Amerika itu sekitar jam 11 malam. Jadi itu 11 malam itu market sudah agak bergerak pelan karena perdagangan Amerika menutup posisi mereka menjelang akhir pekan. Jadi hari Jumat itu biasanya orang-orang udah mulai tutup posisi tuh. Jadi kalau di sesi New York hari Jumat, pastiin kalian juga ikut tutup posisi. Soalnya orang-orang juga tutup posisi. Tutup posisi itu maksudnya ketika mereka ada membeli Euro USD, mereka udah halah tutup aja. Jadi ya jual, selesai. Makanya harga langsung ada pembalikan atau ada penurunan. Kemudian di sesi New York, semua pair yang memiliki USD itu baik. Jadi sebenarnya semua yang ada USD-nya, Euro USD, JPY USD, pokoknya yang ada USD-nya itu baik. Tapi yang saya sarankan itu ada Euro USD, GBP USD, USD JPY karena pair-pair tersebut spreadnya itu kecil. Jadi enak kalau kita mau trading jam untuk New York session itu sekarang jam 8 sampai jam 4 pagi. Setelah kita jabarkan 3 sesi yang kapan market ramai, kapan market itu sepi, teman-teman pasti bakalan bertanya lagi. Jadi kapan waktu yang tepat untuk saya mau trading? Sebelumnya saya ingatkan, memang forex itu 24 jam. Tapi kalian itu nggak perlu trading 24 jam full gitu. Contoh nih, kalian trading di Asia London New York session. Kemudian Asia London New York terus aja kayak gitu 24 jam, nggak perlu seperti itu. Teman-teman itu juga perlu membagi waktu untuk istirahat, olahraga, bersama keluarga yang Anda cintai. Jadi saya saranin, hidup itu bukan hanya untuk forex, banyak pemanis-memanis di samping-sampingnya. Jadi teman-teman jangan fokus banget nih trading 24 jam forex. Tetap kita punya fokus yang lainnya juga. Oke, sekarang kita jabarkan Asia tadi jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian London atau Eropa itu jam 3 sore sampai jam 11 malam. New York session itu jam 8 malam sampai jam 4 pagi.
pagi. Untuk karakteristik contoh, kita harus ngapain di Asia, kita harus ngapain di London. Untuk pekerja itu biasanya kalau kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berarti kalau dilihat jam 4 sore di sesi London sudah selesai, sudah lewat maksudnya. Jadi kalian sudah nggak bisa tuh di London sama di Asia. Jadi saya saranin untuk pekerja itu trading waktu New York session, yaitu kalian jam 7.45 atau jam setengah 8 malam itu udah siap-siap setting market dan lain-lain. Nah, jam 8 malam mulai kita entry dan lain-lain. Itu untuk jam New York session. Contoh, kalian tuh kan kerja jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Pekerja malam, kalau misalkan ada yang 3 shift kayak kerja pabrik kayak gitu kan ada yang shift malam tuh. Nah, terus saya tradingnya di mana? Sekarang jam 7 malam New York sudah nggak bisa. Kemudian jam 7 pagi Asia juga nggak bisa. Berarti kalian bisa trading waktu London session. London session kan mulainya jam 3. Kalian selesai jam 7. Berarti kalian masih bisa istirahat makan, tidur, habisin waktu sama keluarga. Terus jam 3 udah bisa mulai trading. Jadi ini adalah kuncinya. Jadi teman-teman bisa tentukan sendiri tuh, saya kerjanya jam berapa ya. Terus nanti teman-teman bisa pilih waktu tradingnya itu kapan waktu trading yang terbaik. Oke teman-teman, tadi itu tips trading forex dari aku ya. Jadi kalian bisa tuh sekarang tahu kapan waktu yang baik buat trading, nggak nyita waktu, nggak buang-buang waktu, tapi dapat momentum yang oke. Nah, sekian dulu nih video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan yang penting, sebarin juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tuh juga teredukasi dengan video aku kali ini. Oke, bye-bye.